Pernah nggak sih lagi iseng lihat awan, tiba-tiba kayak ada muka yang liatin balik, atau mungkin di busa kopi pagimu. Nah, perasaan aneh tapi familiar itu dia yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Pertanyaan ini kedengarannya kayak awal film horor ya. Dan emang sih, otak kita tuh punya cara yang super menarik dan ya kadang-kadang sedikit bikin merinding buat menafsirkan dunia di sekeliling kita. Coba deh bayangin sebentar, kamu sendirian, di kabin terpencil, terus potret-potret di dinding itu rasanya kayak ngeliatin setiap gerak-gerikmu. Wow, perasaan gelisah itu pasti bikin kamu nggak bisa tidur semalaman. Dan ini dia twistnya. Pas pagi-pagi, kamu sadar ternyata nggak ada potret sama sekali, yang ada cuma jendela. Nah, cerita serem ini tuh contoh sempurna dari trik yang sering banget dimainin sama pikiran kita semua. Ya, tapi tentunya ini bukan cuma soal kabin serem ya. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Ngeliat muka senyum di awan atau stop kontak yang mukanya kayak lagi kaget. Fenomena ini tuh ada di mana-mana. Oke, cukup dulu suasana misteriusnya. Sekarang kita pindah ke sisi ilmiahnya, yuk. Soalnya, fenomena ini tuh ada namanya, dan ini sama sekali bukan soal hantu. Nah, ini dia namanya pareidolia. Simpelnya gini, ini tuh momen di mana otak kita ngambil pola acak, misalnya tekstur kayu atau bentuk awan, terus diubah jadi sesuatu yang kita kenal. Dan yang paling sering yaitu wajah manusia. Poin kuncinya di sini, ini tuh normal banget. Jadi kalau kamu ngelihat muka orang di roti panggang, kamu nggak lagi halu kok. Itu cuma trik persepsi yang umum banget, cara otak kita aja buat coba ngertiin dunia. Jadi kenapa sih otak kita ngelakuin ini? Kenapa dia kayak terobsesi banget nemuin muka di mana-mana? Yuk kita bedah cara kerjanya. Aku suka banget cara mikir kayak gini. Pareidolia itu bukan bug atau kesalahan di sistem kita. Justru sebaliknya, ini tuh efek samping dari sebuah kemampuan bertahan hidup yang super penting yang udah diasah ribuan tahun lewat evolusi. Coba dipikirin, kita kan makhluk sosial. Kemampuan buat ngenalin muka dengan cepat itu penting banget buat bertahan hidup. Kita harus tahu mana temen, mana musuh, harus bisa baca emosi, dan lihat potensi bahaya dari jauh. Nah, otak kita jadi jago banget soal ini. Malah mungkin sedikit kelewat jago. Jadi yang terjadi tuh begini, otak kamu dapat informasi visual yang agak kabur, kayak gumpalan awan gitu. Daripada bingung, dia bakal ngambil tebakan terbaik. Dan tebakan terbaiknya itu hampir selalu, kayak muka orang. Ini semacam jalan pintas mental yang efisien banget. Oke, jadi kita udah tahu ini normal dan kita tahu alasannya. Tapi, apa semua orang ngalaminnya sama? Ternyata ada beberapa faktor yang juga main peran di sini. Nah, ini menarik nih. Ada sebuah studi di tahun 2022 yang nemuin kalau perempuan ternyata cenderung lebih gampang lihat muka di benda-benda mati dibanding laki-laki. Kenapa bisa gitu? Alasannya masih diteliti. Tapi ini nunjukin kalau mungkin ada bedanya cara kita, cewek dan cowok, memproses apa yang kita lihat. Selain gender, suasana hati juga ngaruh loh. Kalau lagi stres atau kesepian, kita bisa jadi lebih sering ngeliat muka-muka ini. Waktu juga sama, apalagi pas pagi-pagi buta atau tengah malam. Bahkan ada juga penelitian yang lagi coba nyari hubungannya sama kondisi kesehatan tertentu. Walaupun ini masih area yang perlu digali lebih dalam lagi ya. Oke, selama ini kita ngomongin pareidolia sebagai hal unik yang nggak berbahaya. Tapi gimana kalau muka yang kamu lihat itu kelihatan marah atau serem? Nah, sekarang yuk kita bahas dampak emosionalnya. Ini poin yang penting banget. Walaupun secara logika kamu tahu muka itu nggak nyata, reaksi emosimu bisa jadi sangat nyata. Otakmu mungkin aja ngelihat itu sebagai ancaman, meskipun cuma pola di dinding, dan bisa memicu rasa takut atau cemas yang beneran. Perasaan itu vivid. Jadi kalau kamu pernah ngalamin pareidolia yang bikin nggak nyaman, ini yang bisa kamu lakuin. Pertama, coba buat tetap tenang, ingetin diri sendiri kalau ini cuma ilusi. Kedua, coba alihin pandanganmu. Fokus ke benda lain, biar otakmu kayak keriset gitu. Dan yang paling penting, kalau ini sering banget kejadian dan bener-bener bikin stres, jangan pernah ragu buat ngobrol sama profesional ya. Jadi, lain kali kamu nggak sengaja ngeliat ada muka di depan mobil atau di pola kayu, sekarang kamu tahu persis apa yang lagi terjadi. Itu bukan hantu ya, itu justru bukti keren banget dari otak kita yang kerja keras terus buat memahami dunia. Pertanyaannya sekarang, dengan pengetahuan baru ini, kira-kira apa yang bakal kamu lihat selanjutnya?